트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 쳐주러 Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori komunikasi dalam perspektif psikologi. Berbicara mengenai teori-teori komunikasi bukan hanya melihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, tetapi ada kurang lebih 4 perspektif yang terdapat dalam teori komunikasi. Salah satunya yaitu perspektif psikologi. Pertama-tama kita harus tahu apa itu perspektif. Nah, perspektif adalah cara pandang terhadap suatu objek secara spesifik untuk menafsirkan sesuatu. Kita juga harus mengetahui apa itu psikologi. Nah, psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar. Jadi, perspektif psikologi merupakan kesatuan dari berbagai pandangan keilmuan, terutama psikologi perilaku dan psikologi kognitif. Nah, perspektif psikologi memfokuskan perhatiannya pada individu atau manusia secara teoritis maupun empiris. Karakteristik penjelasan psikologi. Karakteristik yang pertama dari penjelasan psikologi adalah stimuli diterima oleh alat-alat indera. Stimuli-stimuli atau rangsangan yang diterima oleh alat-alat indera ini merupakan data atau input yang dimasukkan melalui alat-alat indera yang kemudian menjadi suatu penjelasan atau data yang menjelaskan tentang perilaku seorang manusia. Karakteristik yang kedua ini adalah mediasi internal stimuli. Dalam proses mediasi internal stimuli ini berarti stimuli-stimuli atau rangsangan yang tadinya diterima oleh alat-alat indera kemudian dikelola atau diproses dalam diri manusia melalui pikiran seorang manusia. Karakteristik yang ketiga, peramalan respon. Dalam peramalan respon ini, psikologi berusaha menjelaskan tentang hubungan adanya rangsangan, keadaan internal seorang manusia, dan juga respon yang akan ditunjukkan. Karakteristik yang keempat, peneguhan respon atau reinforcement. Peneguhan respon ini pada dasarnya menekankan tentang bagaimana respon yang dihasilkan dari pengendalian diri seseorang kemudian berimbas kembali kepada pengaruh lingkungan yang ada di sekitar orang tersebut. Pengaruh lingkungan tersebut dapat kepada seseorang, dapat kepada situasi, ataupun kepada suatu keadaan yang dihadapi oleh individu tersebut. Selanjutnya, konsepsi manusia dalam psikologi. Yang pertama, konsepsi manusia dalam psikodinamika. Pendekatan ini menekankan pada pikiran ketidaksadaran, konflik antara naluri biologis dan tuntutan masyarakat, serta pengalaman keluarga sejak usia dini. Pendekatan ini berpendapat bahwa naluri biologis yang tidak dipelajari, terutama dorongan seksual dan agresif, mempengaruhi cara manusia berpikir, merasa, dan berperilaku. Yang kedua, konsepsi manusia menurut behaviorisme. Pendekatan behavioristik menekankan pada respon perilaku yang dapat diamati, memusatkan pada interaksi dengan lingkungan yang dapat dilihat dan diukur. Selanjutnya, konsepsi manusia menurut pendekatan kognitif. Jadi, menurut pendekatan ini, otak manusia itu mengandung pikiran yang memungkinkan proses-proses mental untuk mengingat, merencanakan, menentukan tujuan, mengambil keputusan, dan juga kreatif. Nah, dari pandangan inilah muncullah konsep yang namanya itu manusia berpikir atau Homo sapiens. Lalu yang berikutnya atau yang terakhir terdapat pendekatan humanistik, di mana pendekatan ini menekankan pada kualitas-kualitas positif seseorang, di mana kapasitas untuk bertumbuh positif dan kebebasan untuk memilih takdir apapun. Perspektif psikologis. Nah, dalam perspektif psikologis itu proses komunikasi itu terdiri dari proses encoding dan juga decoding. Encoding sendiri merupakan proses perunutan lambang untuk mengemas pesan yang akan disampaikan, di mana encoding itu terjadi dalam diri si komunikator. Sedangkan decoding merupakan proses mengartikan pesan yang diterima komunikan dari si komunikator.
Pesan yang pada umumnya merupakan sebuah pemikiran dari komunikator diolah sedemikian rupa untuk dikemas dalam bentuk bahasa ataupun lambang lainnya agar dapat disampaikan dan dimengerti oleh si komunikan. Proses decoding dan encoding ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam penyampaian pesan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor yang pertama itu adalah perilaku dan karakter orang lain. Perilaku orang lain itu terkadang dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku seorang individu. Demikian halnya juga dengan karakter. Individu itu sering bereaksi terhadap karakteristik orang lain yang sifatnya kasat mata, misalnya itu seperti penampilan. Faktor yang kedua itu adalah proses kognitif. Proses kognitif itu adalah cara berperilaku seorang individu itu dipengaruhi oleh ingatan individu itu terhadap orang lain di masa lalu. Baik, faktor yang ketiga itu adalah variabel lingkungan. Contoh konkret yang bisa kita ambil di sini adalah faktor cuaca yang panas itu terkadang dapat mengubah perilaku seseorang menjadi pribadi yang emosi atau cepat marah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yang keempat adalah konteks budaya. Dalam hal ini, ketika seorang individu tergabung ke dalam sebuah kelompok masyarakat, tentunya memiliki aturan atau norma-norma yang dapat melahirkan ataupun mempengaruhi perilaku manusia. Yang artinya dalam hal ini, seorang individu harus berperilaku sesuai dengan aturan-aturan maupun norma-norma yang berlaku di dalam kelompok masyarakat tersebut. Faktor yang kelima adalah faktor biologis. Faktor biologis berperan penting terhadap perilaku sosial. Pengaruh faktor biologis terhadap perilaku sosial ditandai dengan dua hal, yaitu insting dan motif biologis. Insting atau naluri, contohnya seperti seorang ibu merawat anaknya, sedangkan motif biologis berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, dan lain-lain. Jika seorang dalam keadaan lapar, akan menjadi lebih agresif dan menurun daya rasionalnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat adanya perilaku merupakan bawaan manusia, bukan karena pengaruh lingkungan ataupun situasi. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal dalam perspektif psikologis. Jadi, proses ini dikenal sebagai proses mengolah pesan yang dimana terbagi menjadi 4, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan juga berpikir. Dan kenapa penting untuk dibahas? Karena dalam proses ini, individu bisa saling memahami, berbagi informasi, dan juga bisa untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan. Dan itu sangat penting untuk mendapatkan komunikasi yang baik. Tahap pertama yaitu sensasi, di mana sensasi merupakan tahap paling awal yang diartikan sebagai proses untuk menangkap atau mendapatkan stimuli dari luar dan lingkungan sekitar yang dilakukan oleh panca indera. Selanjutnya dari proses itu dibawa kepada proses yang kedua yaitu persepsi, di mana persepsi ini merupakan tahap untuk mengubah dan dari rangsangan yang sudah didapat oleh panca indera diubah untuk bisa dimaknai dan juga ditafsirkan menjadi sebuah pesan atau informasi. Setiap saat stimuli ditangkap oleh panca indera dan dirubah dan dimaknai dalam persepsi, setiap saat itu pula memori merekam dan juga menyimpannya untuk dipanggil kembali saat dibutuhkan. Dalam proses keempat, yaitu proses berpikir, di mana dalam proses ini informasi-informasi itu diubah atau diolah sehingga dapat memahami realitas untuk bisa mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan juga mendapatkan atau menghasilkan hal yang baru. Materi selanjutnya adalah komponen-komponen dalam perspektif psikologis. Komponen yang pertama adalah stimuli. Perspektif ini menganggap bahwa manusia berada dalam suatu medan stimulus yang secara bebas disebut sebagai suatu lingkungan informasi. Manusia menerima stimuli dari lingkungan informasi, medan stimulus yang tersusun secara acak, dan stimuli yang dihasilkan oleh komunikator yang telah terstruktur dan terorganisasi sehingga lebih mudah untuk ditafsirkan sebagai kumpulan stimulus informatif. Yang kedua adalah respon. Respon merupakan seperangkat stimulus, dengan kata lain respon diubah menjadi kumpulan stimulus bagi si penafsir. Yang ketiga, lokus filter konseptual. Lokus komunikasi dalam perspektif psikologis berada dalam diri individu, sehingga dalam perspektif psikologis, fungsi penyampaian dan saluran menjadi kurang penting. Filter konseptual merupakan sesuatu yang dipakai untuk melukiskan secara teoritis kegiatan internal dalam diri manusia.
Nah, jadi teman-teman, perspektif psikologi memandang manusia bukan hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan manusia dapat berperan menjadi komunikan dan komunikator dalam proses stimuli. Nah, dalam pengelolaan informasi membutuhkan kerja panca indera untuk menangkap suatu objek dan otak untuk berpikir dan juga menafsirkan sesuatu melalui tindakan. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.